Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayyuha ahibba'i thalabah, mahyam wa kaifa halukum? Arjukum bisehatin wa afiyah. Wa fi hadhil fursatil ghaliyah uridu ihtimamakum qabla bidayati dirasatinal yaum an tu'addu wazifatakumul madiyah. Baik anak-anak, apa kabar? Kembali bersama saya Ustadz Ismail Ma'ali di dalam channel Al-Quran, bukan Al-Quran hadis ya, tetapi kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Dan seperti biasa Ustadz mengingatkan sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini untuk kalian segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk memulai pertemuan kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan seperti yang bisa kalian lihat di layar, kali ini kita akan belajar mengenal domir. Apa itu domir? Ya, domir bisa kita sebut juga dengan kata ganti. Ya. Kalau ilmu sorof itu semacam grammarnya bahasa Arab, ya. Nah, dan di dalam disiplin ilmu sorof yang paling dasar itu kita diajarkan mempelajari domir atau kata ganti. Nah, penting nggak? Ya, penting. Kenapa demikian? Ya karena di dalam bahasa Arab, dan bukan bahasa Arab saja tetapi juga bahasa lainnya, ketika sebuah kata, baik itu nama benda, orang, tumbuhan maupun binatang, ketika mau disebutkan lagi, maka kita cukup menyebutkan domir atau kata gantinya saja langsung. Nah, ini berikut ini adalah kata ganti atau domir yang banyak digunakan di dalam bahasa Arab. Nah, kita akan belajar pelan-pelan, dimulai dari domir raf'in munfasil. Apa itu domir raf'in munfasil? Kata lain dari domir raf'in munfasil itu adalah kata ganti yang terpisah dari kata kerjanya. Nah, di sini kita melihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada sebanyak 14 domir munfasil yang terbagi secara umum terbagi di dalam 5 bagian, ya. Bagian yang pertama huwa huma hum, kedua hiya huma hunna, yang ketiga anta antuma antum, yang keempat anti antuma antunna, dan yang kelima ana nahnu. Kita akan pelajari mulai dari huwa huma hum. Huwa huma hum ini disebut juga dengan domir goib yang menggambarkan kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Nah, jadi ketika kalian bertemu dengan orang ketiga, untuk kata gantinya itu menggunakan diantara 3 ini. Nah, kalau huwa itu untuk menunjuk dia seorang laki-laki. Seorang berarti tunggal, ya, cuma 1 orang dia. Kalau huma, nah, artinya adalah mereka laki-laki, ya. Akan tetapi merekanya ini cuma berjumlah 2 orang. Sementara hum untuk menunjukkan mereka, ya, laki-laki, akan tetapi jumlahnya 3 orang atau lebih. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjut kepada bentuk kata ganti yang selanjutnya, yaitu hiya huma hunna. Hiya huma hunna disebut dengan domir goibah. Kalau tadi huwa huma hum itu adalah kata ganti untuk laki-laki, dia orang ketiga laki-laki. Nah, hiya huma hunna ini untuk perempuan. Nah, ya, kalau hiya itu cuma 1 orang perempuan,
Kalau huma, dia, dua orang perempuan, ya, dan hunna untuk menunjukkan perempuan mereka, tetapi lebih dari dua orang, tiga orang atau lebih. Selanjutnya adalah anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum ini disebut juga dengan domir mukhotob, artinya kata ganti orang kedua. Nah, kalau tadi goib itu artinya tidak ada ya, jadi membicarakan orang ketiga. Nah, sekarang kata ganti mukhotob, orang yang diajak bicara langsung. Nah, ya. Dan anta, antuma, antum ini kata ganti untuk orang kedua dan khusus untuk laki-laki. Yang pertama anta. Nah, kita sudah tahu ya, anta itu kamu seorang laki-laki. Jangan ya, anta seorang laki-laki. Jangan kamu gunakan anta itu ketika kamu sedang berbicara dengan perempuan. Salah ya. Anta ini khusus untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan apa? Ada yang bisa nebak gak? Ya, kalau perempuan ya anti ya. Nah, nanti kita juga akan bahas. Kalau antuma itu artinya kamu dua orang laki-laki. Nah, jadi antuma, kamu berdua. Nah, itu menunjuk kepada dua orang laki-laki. Antum artinya kalian laki-laki, dan ini menunjuk kepada tiga orang atau lebih. Oke. Lalu bentuk yang keempat, anti, antuma, antuna. Nah, ini juga disebut sebagai domir mukhotobah. Nah, kalau yang buat cowok, yang buat laki-laki itu domir mukhotob. Kalau yang buat perempuan atau kata ganti orang untuk orang kedua perempuan disebut dengan domir mukhotobah. Nah, anti, kamu seorang perempuan. Jadi ketika kalian berbicara dengan seorang perempuan, ya seperti ibu kita, misalnya adik kita yang perempuan, gitu, anti, kita menggunakan kata ganti anti. Lalu antuma, nah, misalnya kamu punya dua orang kakak perempuan, kamu berdua, nah menunjuk kakaknya yang perempuan itu, nah, menggunakan antuma. Sementara antunna itu untuk kata ganti kalian perempuan. Nah, jadi kalau perempuannya itu lebih dari dua orang, ya dalam artian tiga orang atau lebih, nah, kita menggunakan antunna. Dan yang terakhir, kata ganti yang terakhir adalah domir mutakallim atau orang yang berbicara, ya, diri sendiri. Ketika kita menyebut diri sendiri, ya kita biasa menyebut nama atau kata ganti. Nah, saya gitu ya, atau aku, atau kalau bahasa orang Betawinya gue gitu ya kan, gitu ya kan. Nah, kalau bahasa Arabnya ana. Apa itu ana? Artinya ya saya. Bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan, sama saja. Nah, bagaimana kalau misalnya menunjuk orang pertama, diri sendiri, tetapi dirinya sendiri itu banyak loh? Mana bisa? Ya bisa, maksudnya menunjuk saya dan teman-teman saya, gitu, maksudnya seperti itu. Kami, gitu ya. Itu menggunakan domir nahnu, nah, artinya kami. Seperti itu ya. Penggunaan domir atau kata ganti pada asalnya untuk mengganti nama orang manusia. Kan tetapi pada prakteknya juga digunakan untuk selain manusia, seperti hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita menyebut kucing ya, kucing
bahasa Arabnya kan kitun. Nah, kitun. Nah, kitun nanti kita juga huwa. Nah, kucing itu. Nah, huwa, kucing itu ngapain? Kucing itu lari gitu ya. Huwa yajri misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya digunakan untuk manusia. Oke. Nah, ini yang terpenting setelah kita mendengar pembahasan pendek tadi. Silahkan kalian hafalkan domain-domain. Yang mana? Yang 15 tadi. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu berjumlah 14 domir. Kalian hafalkan semuanya ya pekan depan, tetapi syaratnya kalian harus sudah mengumpulkan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, ini biar kalian bisa lebih mudah menghafal ya. Salah satu caranya mungkin bisa dengan dinyanyikan lagu apa saja boleh ya, serah mau lagu yang kalian bisa menyanyi, yang penting kalian hafal, hanya untuk memudahkan kalian itu menghafal domir itu. Nah, ini ada lagu. Oke. Contoh lagunya domir bahasa Arab. Ini dari SDIT Permata Umat Trenggalek. Nah, Ustadz ambil ini dari YouTube. Silakan coba disimak